Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ginanjar, mahasiswa Dr. KHZ Mutakin, Komunikasi Penyiaran Islam 4, yang mana di malam hari ini saya akan mempresentasikan komunikasi multikultural tentang problematika konseptual, yang mana di dalamnya terdapat interaksi sosial dibagi menjadi tiga: institusi sosial, stratifikasi sosial, status dan peranan sosial. Yang B, realitas sosial dibagi menjadi tiga: kemampuan sosial, inequalitas, transaksional, dan C, kultur dibagi menjadi 6: arti kultur, unsur kultur, subkultur, mikrokultur, superkultur, dan peradaban. Yang D, cultural studies dibagi menjadi 4: landasan pemikiran, tahapan studi, analisa tanda, studi mental. Dan E, definisi dibagi menjadi 5: konteks antar pesona, konteks antar budaya, konteks lintas budaya, konseptualisasi, dinamika multikultur. Interaksi sosial adalah proses sosial yang berjalan dinamis dan progresif, merupakan syarat utama adanya aktivitas sosial. Institusi sosial adalah tatanan norma dan nilai. Stratifikasi sosial adalah pembedaan individu ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Status adalah kedudukan seseorang karena melekat hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sedangkan peran lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan suatu proses di mana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya. Realitas sosial adalah sumber referensi berisi pembedaharaan budaya yang hidup dinamis di jantung masyarakat. Kultur atau budaya adalah hasil kegiatan intelektual manusia. Suatu konsep mencakup berbagai komponen yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya sehari-hari. Unsur kultur: 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian hidup, 6. Sistem religi, dan 7. Kesenian. Subkultur menunjuk pada kebudayaan etnik. Mikrokultur, kelompok pertemanan yang didasarkan atas kesamaan usia. Superkultur mendefinisikan budaya dalam komunitas tingkat global. Peradaban adalah usaha atau budidaya manusia mendayagunakan cipta, rasa, karsa, dan kehidupannya agar tetap bertahan hidup. Kajian kebudayaan artinya mengkaji persoalan komunikasi manusia dari pengaruh faktor-faktor praktik kebudayaan dan dalam hubungannya dengan kekuasaan. Landasan pemikiran yang digunakan yaitu logika. Dependensi atau peneliti harus berangkat dari bidang ilmu lain dalam mengenali hubungan atau kaitan erat antara komunikasi manusia, kebudayaan, dan masyarakat. Tahapan studi yang pertama adalah peneliti mendefinisikan manusia. Yang kedua, peneliti mendefinisikan pesan komunikasi. Yang ketiga, peneliti mencari pola dan cara manusia berkomunikasi. Yang keempat, menambahkan unsur histori dan sosiologis. Dan yang terakhir, peneliti mengkaji proses transformasi multikultural. Tanda sebagai unit analisis berangkat dari asumsi bahwa prinsip-prinsip yang mengatur sistem bahasa juga mengatur tipe-tipe sistem komunikasi lain, seperti tulisan, film, dan mode. Studi mental meliputi seluruh kegiatan reproduksi budaya manusia dalam keterlibatannya dalam kehidupan sosial. Komunikasi antarpersonal adalah komunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Sedangkan komunikasi antar budaya diartikan sebagai interaksi tatap muka di antara orang-orang yang berbeda budayanya. Komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas kegiatan kebudayaan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari komunikasi multikultural mengenai problematika konseptual. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.